Tepat saat aku hendak mengambil tasku yang tertinggal. Manajer restoran itu menarik tanganku, mengunci pintu ruangannya, dan berbisik dengan wajah pucat, "Tolong kuatkan hati ibu. Jangan berteriak, dan jangan pingsan setelah melihat rekaman CCTV ini." Apa yang dilakukan suamiku dalam video itu, membuatku langsung berlutut lemas di lantai. Karena ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, suasana di dalam restoran bintang 5 yang terletak di pusat kota terasa begitu hangat dan menyenangkan. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya keemasan yang memantul indah di atas piring-piring porselen dan gelas-gelas kaca yang tertata rapi. Di salah satu meja bundar yang terletak di sudut ruangan yang cukup privat, duduklah 4 orang yang tampak seperti keluarga paling bahagia di dunia. Ada tawa renyah yang terdengar sesekali, memecah kesunyian musik klasik yang mengalun pelan sebagai latar belakang. Laila duduk di samping suaminya, Amar. Wanita berhijab itu mengenakan pakaian gamis berwarna pastel, yang membuatnya terlihat anggun namun tetap sederhana. Wajahnya yang cantik memancarkan kebahagiaan, meskipun ada gurat kelelahan yang samar di bawah matanya. Malam ini adalah malam yang istimewa karena mereka merayakan ulang tahun pernikahan Laila dan Amar yang ketiga. Sekaligus syukuran kecil-kecilan karena kesehatan Laila yang berangsur membaik setelah sebulan terakhir sering mengeluh sakit kepala hebat. Di hadapan mereka, duduk Ibu Imah, ibu kandung Amar, dan seorang wanita muda bernama Elisa yang diperkenalkan sebagai adik angkat Amar sejak kecil. Ibu Imah tersenyum lebar sambil menatap menantunya dengan tatapan yang tampak penuh kasih sayang. Wanita parubaya itu mengenakan pakaian terbaiknya, sebuah setelan baju kurung dengan perhiasan emas yang cukup mencolok di pergelangan tangannya. Elisa, yang duduk di samping Ibu Imah, juga tampak ceria. Ia sesekali menuangkan teh hangat ke cangkir Laila dengan sikap yang sangat sopan dan melayani. Amar, sang suami yang tampan dan terlihat alim, tidak henti-hentinya memberikan perhatian kepada Laila. Ia memotongkan daging ayam di piring Laila, menjadi potongan-potongan kecil, agar istrinya lebih mudah memakannya. Setiap gerakan Amar menyiratkan kasih sayang yang mendalam, membuat siapa saja yang melihatnya akan merasa iri. Laila merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia mewarisi perusahaan besar dari mendiang ayahnya, dan kini ia memiliki suami yang tidak hanya saleh tetapi juga sangat mencintai dirinya apa adanya, bukan karena hartanya. Amar mengusap lembut punggung tangan Laila dan bertanya dengan suara pelan, apakah makanannya enak. Laila mengangguk antusias sambil tersenyum manis. Ia mengatakan bahwa makanannya sangat lezat, tetapi yang membuat semuanya lebih nikmat adalah kehadiran orang-orang tercinta di sekelilingnya. Ibu Imah menimpali dengan pujian, mengatakan bahwa Laila adalah istri yang baik dan pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini. Elisa pun ikut menambahkan bahwa ia sangat mengagumi keharmonisan rumah tangga kakak angkatnya itu. Waktu berlalu tanpa terasa, dan makan malam itu pun usai. Pelayan datang membersihkan meja, dan Amar segera mengeluarkan kartu debitnya untuk membayar tagihan tanpa membiarkan Laila mengeluarkan dompetnya sedikitpun. Amar selalu bersikeras bahwa sebagai kepala keluarga, ia yang harus menanggung biaya makan malam. Meskipun semua orang tahu bahwa kekayaan Amar tidak sebanding dengan kekayaan Laila. Namun, sikap Amar yang bertanggung jawab itulah yang membuat Laila semakin mencintainya. Setelah pembayaran selesai, mereka berempat berjalan keluar menuju area parkir. Angin malam berhembus cukup kencang. Amar dengan sigap melepas jasnya dan menyampirkannya ke bahu Laila, agar istrinya tidak kedinginan. Ibu Imah dan Elisa berjalan di depan mereka, saling bergandengan tangan sambil tertawa kecil membicarakan sesuatu. Sesampainya di mobil sedan hitam milik keluarga, Amar membukakan pintu untuk Laila layaknya seorang putri raja. Mobil pun melaju meninggalkan pelataran restoran. Suasana di dalam mobil masih penuh dengan canda tawa. Namun, ketika mobil baru berjalan sekitar 15 menit dan hampir memasuki jalan tol, Laila tiba-tiba tersentak. Tangannya meraba-raba sisi tubuhnya dan kursi penumpang. Wajahnya yang tadi ceria mendadak berubah panik. Ia menyadari bahwa tas tangan kulit miliknya tidak ada di pangkuannya. Tas itu berisi ponsel, dompet, dan beberapa dokumen identitas penting yang selalu ia bawa. Laila memberitahu Amar dengan suara cemas bahwa tasnya tertinggal. Amar segera menepikan mobil ke bahu jalan dengan tenang. Ia menenangkan istrinya dan menawarkan diri untuk memutar balik mobil. Namun, Laila melihat jam di dashboard mobil dan kemudian menoleh ke kursi belakang. Ia melihat Ibu Imah yang sudah tampak mengantuk dan lelah. Laila merasa tidak enak hati jika harus membuat ibu mertuanya berlama-lama di jalan hanya karena keteledorannya. Laila akhirnya memutuskan untuk kembali ke restoran sendirian menggunakan taksi daring. Ia meminta Amar untuk terus mengantar Ibu Imah dan Elisa pulang ke rumah Ibu Imah terlebih dahulu,
baru kemudian menyusul Laila atau menunggu di rumah mereka. Amar awalnya menolak dan bersikeras ingin menemani, tetapi Laila meyakinkan suaminya bahwa ia akan baik-baik saja. Laila beralasan bahwa restoran itu aman, dan ia hanya butuh waktu sebentar untuk mengambil tas. Akhirnya, dengan berat hati, Amar setuju. Ia memesankan taksi untuk Laila dan menunggu sampai taksi itu datang menjemput. Di dalam taksi yang membawanya kembali ke restoran, Laila merenung. Ia merasa bodoh karena bisa seceroboh itu meninggalkan barang berharga. Namun, di sisi lain, ia tersenyum sendiri mengingat betapa perhatiannya Amar tadi. Ia bersyukur memiliki suami yang begitu memuliakan ibunya. Laila membayangkan masa depan mereka yang indah. Mungkin sebentar lagi mereka akan dikaruniai anak untuk melengkapi kebahagiaan keluarga kecil mereka. Taksi berhenti tepat di depan lobi restoran. Suasana restoran sudah jauh lebih sepi dibandingkan tadi. Beberapa lampu di bagian depan sudah dipadamkan karena jam operasional hampir berakhir. Laila melangkah masuk dengan tergesa-gesa. Ia berharap tasnya masih ada di posisi semula dan belum dipindahkan oleh petugas kebersihan. Ia berjalan menuju meja di sudut ruangan tempat mereka makan malam tadi. Saat kakinya baru melangkah melewati pintu utama, seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi tiba-tiba menghampirinya. Pria itu adalah Pak Hadi, manajer restoran tersebut yang tadi sempat menyapa mereka saat datang. Namun, kali ini ekspresi Pak Hadi sangat berbeda. Tidak ada senyum ramah atau sapaan selamat datang yang hangat. Wajahnya tegang, pucat, dan matanya menyiratkan keseriusan yang mendalam. Keringat dingin terlihat di pelipisnya. Pak Hadi langsung berdiri di hadapan Laila, menghalangi jalan wanita itu menuju meja makan. Sebelum Laila sempat bertanya, Pak Hadi memegang lengan Laila dengan sopan namun cengkramannya cukup kuat, seolah menahan Laila agar tidak lari atau pingsan. Dengan suara rendah dan bergetar, Pak Hadi meminta maaf atas ketidaksopanan ini, namun ia menegaskan bahwa ada hal yang sangat mendesak yang harus Laila ketahui saat ini juga. Laila bingung dan mencoba melepaskan diri, bertanya di mana tasnya berada. Pak Hadi tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Ia justru menggiring Laila menuju sebuah pintu di sebelah meja resepsionis yang bertuliskan ruang manajer. Laila mulai merasa takut. Ia berpikir mungkin telah terjadi perampokan atau hal buruk lainnya. Namun, tatapan mata Pak Hadi yang tajam meyakinkannya untuk menurut. Mereka masuk ke dalam ruangan kantor yang tidak terlalu besar itu. Dindingnya dipenuhi layar monitor yang menampilkan rekaman kamera pengawas dari berbagai sudut restoran. Pak Hadi segera mengunci pintu dari dalam. Bunyi kunci yang berputar membuat jantung Laila berdegup kencang. Ia mundur selangkah, waspada. Ia bertanya dengan suara gemetar apa maksud dari semua ini, dan mengapa ia dibawa ke ruangan tertutup. Pak Hadi menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya sendiri sebelum berbicara. Ia menatap lurus ke manik mata Laila. Ia berkata bahwa ia harus menunjukkan sesuatu yang terekam oleh kamera pengawas di atas meja makan Laila. Pak Hadi meminta Laila untuk beristighfar, menguatkan hati, dan berjanji untuk tidak berteriak atau pingsan setelah melihat apa yang akan ditayangkan di layar monitor. Pak Hadi menegaskan bahwa apa yang akan dilihat Laila ini akan mengubah seluruh pandangan hidupnya terhadap orang-orang yang baru saja makan malam bersamanya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Pak Hadi menekan tombol di papan ketik komputernya. Laila berdiri kaku di depan meja kerja Pak Hadi, matanya terpaku pada layar monitor terbesar yang ada di tengah ruangan. Video itu menampilkan rekaman hitam putih dengan kualitas tinggi yang menunjukkan meja nomor 12, tempat Laila dan keluarganya makan malam sekitar 20 menit yang lalu. Di sudut layar, tertera keterangan waktu yang menunjukkan momen tepat sebelum mereka meninggalkan restoran. Pak Hadi menjelaskan bahwa ia sedang melakukan pengecekan rutin pada kamera pengawas, ketika matanya menangkap gerak-gerik mencurigakan di meja tersebut. Ia meminta Laila memperhatikan dengan saksama momen ketika Laila pamit pergi ke musala restoran untuk menunaikan salat Isya sejenak sebelum mereka pulang. Dalam rekaman itu, terlihat kursi Laila kosong. Hanya ada Amar, Ibu Imah, dan Elisa yang tertinggal di meja. Awalnya, interaksi mereka tampak biasa saja. Namun, beberapa detik setelah punggung Laila menghilang dari jangkauan kamera di area makan, sikap Amar berubah drastis. Senyum hangat yang selama ini selalu menghiasi wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi dingin dan penuh perhitungan. Amar terlihat menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan tidak ada pelayan yang sedang memperhatikan meja mereka. Laila menahan napas saat melihat tangan suaminya bergerak cepat meraih tas tangan Laila yang tergeletak di atas meja. Jantung Laila serasa berhenti berdetak. Ia melihat Amar membuka tas itu dengan cekatan, seolah sudah sangat hafal letak setiap barang di dalamnya. Amar mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna putih. Laila mengenali botol itu. Itu adalah botol vitamin dan suplemen penambah darah yang selalu ia bawa dan rutin ia minum setiap malam atas saran dokter.
karena keluhan pusing yang sering ia alami. Di layar monitor, Amar membuka tutup botol vitamin itu. Tanpa ragu sedikitpun, ia menumpahkan seluruh isi kapsul vitamin asli ke atas lembar tisu yang sudah ia siapkan di pangkuannya. Ia kemudian meremas tisu berisi vitamin asli itu dan memasukkannya ke dalam saku jasnya. Setelah botol itu kosong, Amar merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah plastik kecil berisi pil-pil lain yang bentuk dan warnanya nyaris serupa dengan vitamin milik Laila. Dengan gerakan tangan yang sangat cepat dan terlatih, Amar menuangkan pil-pil asing itu ke dalam botol vitamin Laila. Ia menutup botol itu kembali, mengocoknya pelan agar terlihat wajar, lalu memasukkannya kembali ke dalam tas Laila dengan posisi yang sama persis seperti semula. Seluruh proses itu terjadi dalam waktu kurang dari 1 menit. Laila menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang hendak keluar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, namun ia memaksakan diri untuk terus menonton. Hal yang lebih menyakitkan terjadi setelahnya. Laila melihat Ibu Imah, wanita yang selama ini ia anggap seperti ibu kandungnya sendiri, menyaksikan seluruh perbuatan Amar itu. Bukannya melarang atau terkejut, Ibu Imah justru menutup mulutnya sambil tertawa terkekeh. Tubuh Ibu Imah berguncang karena tawa. Kemudian, Ibu Imah melakukan gerakan yang membuat darah Laila mendidih. Wanita tua itu memiringkan kepalanya, memutar-mutar bola matanya, dan menggerakkan tangannya secara acak, menirukan gerakan orang yang sedang gangguan jiwa atau linglung. Ibu Imah menunjuk ke arah kursi kosong Laila, sambil terus memperagakan gerakan orang gila tersebut. Elisa, si adik angkat yang manis, terlihat mendekatkan wajahnya ke telinga Amar. Meskipun tidak ada suara yang bisa didengar dari rekaman CCTV itu, gerak bibir dan ekspresi wajah Elisa menunjukkan dukungan penuh. Elisa bahkan terlihat menepuk bahu Amar dengan bangga, seolah memuji keberhasilan sebuah rencana besar. Mereka bertiga kemudian mengangkat gelas minuman mereka dan bersulang kecil, tepat sebelum Laila terlihat kembali dari arah musala dalam rekaman video. Video berakhir. Layar monitor menjadi gelap. Ruangan kerja Pak Hadi hening mencekam, hanya terdengar suara dengungan halus dari mesin pendingin ruangan dan napas Laila yang memburu. Laila merasa dunianya runtuh. Kakinya lemas, dan ia nyaris jatuh terduduk jika saja ia tidak berpegangan pada tepi meja kayu yang kokoh di depannya. Ia merasa mual, pusing, dan dikhianati dengan cara yang paling keji. Suami, mertua, dan adik ipar yang ia nafkahi dan ia sayangi ternyata adalah sekumpulan serigala berbulu domba. Pak Hadi segera menarik sebuah kursi dan mempersilakan Laila duduk. Ia kemudian mengambil sebuah botol kecil dari laci mejanya dan meletakkannya di hadapan Laila. Itu adalah botol vitamin asli milik Laila. Pak Hadi menjelaskan bahwa setelah keluarga Laila pergi, ia segera memerintahkan pelayan untuk memeriksa tempat sampah di toilet pria, karena ia melihat Amar sempat ke toilet sebelum pergi. Mereka menemukan gumpalan tisu berisi vitamin asli yang dibuang Amar. Pak Hadi kemudian berbicara dengan nada serius. Ia mengatakan bahwa ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi sebelum beralih profesi menjadi manajer restoran. Ia menjelaskan bahwa pil yang dimasukkan Amar ke dalam botol Laila bukanlah racun yang mematikan secara instan, melainkan jenis obat-obatan terlarang yang termasuk dalam golongan psikotropika kuat. Obat tersebut memiliki efek samping yang mengerikan jika dikonsumsi oleh orang sehat secara rutin. Efek obat itu meliputi halusinasi visual dan pendengaran, rasa cemas berlebihan, paranoid, kebingungan, hingga hilangnya kesadaran akan realitas. Pak Hadi menegaskan bahwa tujuan mereka bukan untuk membunuh Laila, melainkan untuk membuat Laila terlihat gila. Gejala pusing dan sakit kepala yang Laila rasakan sebulan terakhir kemungkinan besar adalah efek awal dari pemberian dosis kecil obat tersebut, yang mungkin dicampurkan ke dalam makanan atau minuman Laila di rumah. Laila terdiam mencerna semua informasi itu. Potongan-potongan kejadian aneh selama beberapa minggu terakhir mulai terangkai di benaknya. Ia sering mendengar suara bisikan di malam hari yang ia pikir adalah halusinasi. Ia sering merasa ada bayangan orang di sudut kamar. Ia sering lupa menaruh barang. Ternyata, semua itu bukan karena penyakit, melainkan rekayasa kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuhnya oleh orang yang tidur di sebelahnya setiap malam. Amar ingin membuatnya gila. Laila menyadari motif di balik semua ini. Jika Laila dinyatakan tidak waras secara medis atau hukum, maka hak pengelolaan seluruh aset perusahaan dan harta warisan ayahnya akan jatuh ke tangan wali terdekatnya, yaitu suaminya sendiri. Mereka ingin menyingkirkan Laila ke rumah sakit jiwa dan menikmati kekayaannya tanpa harus menjadi pembunuh. Rencana itu begitu rapi dan jahat. Tiba-tiba, ponsel Laila yang ia letakkan di meja bergetar hebat. Nama, suamiku, terpampang di layar dengan foto profil Amar yang sedang tersenyum lebar. Laila menatap ponsel itu dengan tatapan nanar, antara benci dan jijik. Ia tidak ingin mengangkatnya. Ia ingin lari, ia ingin berteriak,
Ia ingin melaporkan ini ke polisi sekarang juga. Namun, Pak Hadi menahan tangan Laila yang hendak mematikan panggilan itu. Pak Hadi menggelengkan kepalanya pelan. Ia menyarankan Laila untuk tidak gegabah. Jika Laila melabrak mereka sekarang tanpa persiapan yang matang, mereka bisa mengelak. Mereka bisa membuang bukti, dan Laila yang sedang dalam pengaruh obat, jika sudah meminumnya sebelumnya, akan dengan mudah dituduh sedang kumat atau histeris. Posisi Laila lemah di mata hukum jika belum ada bukti konkret selain rekaman CCTV ini. Pak Hadi menyuruh Laila untuk mengangkat telepon itu dan bersikap senormal mungkin. Ia meminta Laila untuk memulai sandiwara terbaik dalam hidupnya. Laila harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Laila harus membuat mereka percaya bahwa rencana mereka berjalan mulus. Dengan begitu, Laila bisa mengumpulkan lebih banyak bukti dan membalikan keadaan saat waktunya tepat. Laila menarik napas dalam-dalam, menghapus air matanya dengan kasar, dan mengatur nada suaranya agar tidak terdengar serak. Ia menekan tombol hijau di layar ponsel, dan menempelkannya ke telinga. Suara Amar terdengar di ujung sana, penuh kekhawatiran palsu yang kini terdengar sangat menjijikkan di telinga Laila. Amar bertanya apakah Laila sudah mendapatkan tasnya, dan apakah ia perlu dijemput. Laila menjawab dengan suara yang ia buat sedikit lemah namun tenang. Ia berkata bahwa tasnya sudah ketemu, tertinggal di resepsionis. Ia mengatakan bahwa ia sedang menunggu taksi untuk pulang, dan meminta Amar tidak perlu khawatir. Laila menutup telepon itu dengan cepat sebelum emosinya meledak. Ia menatap Pak Hadi dan mengangguk mantap. Pak Hadi menyerahkan botol vitamin asli itu kepada Laila, dan menyuruhnya menyimpannya baik-baik sebagai barang bukti pembanding. Ia juga mengingatkan Laila untuk mengambil botol yang ada di tasnya sekarang, botol yang berisi obat halusinasi, namun jangan pernah meminumnya. Laila mengambil tasnya yang ternyata sudah diamankan oleh Pak Hadi di laci bawah meja. Ia mendekap tas itu erat-erat, bukan karena takut kehilangan barang, tapi sebagai perisai diri. Malam itu, Laila keluar dari ruangan Pak Hadi bukan lagi sebagai istri yang naif dan lemah. Ia melangkah keluar dengan api kemarahan yang membara di dalam dada, namun tersembunyi rapi di balik wajah yang tenang. Perang telah dimulai, dan Laila bersumpah tidak akan membiarkan mereka menang. Ia akan pulang ke rumah yang kini terasa seperti sarang ular, siap memainkan perannya dalam sandiwara mematikan ini. Taksi yang membawa Laila berhenti tepat di depan gerbang rumah berlantai 2 yang selama ini menjadi tempat tinggalnya bersama Amar. Rumah itu tampak megah dan asri dengan taman kecil di depannya, sebuah simbol kesuksesan dan kebahagiaan rumah tangga yang dilihat orang dari luar. Namun bagi Laila malam ini, bangunan itu tidak lagi terasa seperti rumah atau tempat berlindung yang aman. Rumah itu kini tampak seperti sebuah panggung sandiwara raksasa yang dingin, gelap, dan dipenuhi oleh jebakan yang siap menelannya hidup-hidup. Laila membayar sopir taksi dan berdiri sejenak di depan pintu utama, menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang masih memburu kencang. Ia harus masuk ke dalam sana, menghadapi orang-orang yang ingin menghancurkannya, dan berpura-pura bahwa ia tidak tahu apa-apa. Laila membuka pintu rumah dengan kunci cadangannya. Suasana di ruang tamu tampak hening. Lampu utama sudah diredupkan, menyisakan cahaya temaram yang hangat. Amar muncul dari arah dapur dengan senyum lebar di wajahnya, seolah tidak pernah terjadi kejahatan apapun beberapa jam yang lalu. Pria itu menyambut Laila dengan pelukan hangat, sebuah gestur yang biasanya membuat Laila merasa dicintai, namun kini justru membuat kulitnya merinding jijik. Amar bertanya dengan nada lembut, apakah Laila sudah merasa lebih tenang setelah mendapatkan tasnya kembali. Laila memaksakan seulas senyum tipis di bibirnya yang terasa kaku. Ia mengangguk pelan dan berkata bahwa ia hanya sedikit lelah, karena perjalanan bolak-balik ke restoran. Amar segera menuntun Laila menuju sofa ruang tengah. Dengan sigap, ia mengambil segelas air putih hangat yang sudah tersedia di meja, bersanding dengan botol vitamin yang tadi Laila lihat di rekaman kamera pengawas. Amar mengambil botol itu, mengeluarkan sebutir pil dari dalamnya, dan menyodorkannya ke telapak tangan Laila. Pria itu berkata bahwa Laila harus meminum vitaminnya agar kepalanya tidak pusing lagi besok pagi. Ia mengingatkan Laila dengan nada penuh kasih sayang bahwa kesehatan Laila adalah prioritas utamanya. Laila menatap pil kecil di telapak tangannya itu. Benda kecil itulah senjata yang digunakan suaminya untuk merenggut kewarasannya perlahan-lahan. Laila mendekatkan gelas ke bibirnya. Dengan gerakan tangan yang sangat cepat dan hati-hati, ia memasukkan pil itu ke dalam mulutnya, namun tidak menelannya. Ia menyembunyikan pil itu di bawah lidahnya, lalu meneguk air putih dalam jumlah banyak untuk meyakinkan Amar bahwa ia sudah menelan obat tersebut. Amar memperhatikannya dengan saksama, memastikan istrinya benar-benar meminum racikan jahat itu. Setelah melihat gelas kosong, Amar tersenyum puas dan mengusap kepala Laila, memuji istrinya yang penurut. Laila segera pamit untuk masuk ke kamar tidur lebih dulu dengan alasan ingin segera istirahat.
Sesampainya di kamar mandi di dalam kamar tidur utama, Laila segera memuntahkan pil itu ke dalam tisu dan menyiramnya ke dalam lubang toilet. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, tetapi matanya memancarkan tekad yang kuat. Ia tidak boleh lemah. Laila kemudian keluar dari kamar mandi dan berbaring di tempat tidur, berpura-pura memejamkan mata. Tidak lama kemudian, Amar masuk ke kamar. Ia mengecup kening Laila sekilas, lalu berbisik mengucapkan selamat tidur. Amar kemudian keluar lagi dari kamar, menutup pintu dengan pelan, meninggalkan Laila sendirian dalam kegelapan. Laila menunggu sekitar 10 menit sampai ia yakin Amar tidak akan kembali lagi. Ia bangun perlahan dari tempat tidur tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Pikirannya melayang pada kejadian-kejadian aneh yang dialaminya sebulan terakhir. Setiap malam, saat ia mulai terlelap, ia sering mendengar suara-suara bisikan halus yang memanggil namanya, suara tangisan bayi, atau gumaman yang tidak jelas sumbernya. Suara-suara itulah yang membuatnya sering terbangun dengan keringat dingin dan ketakutan, membuat Amar dan Ibu Ima semakin gencar mengatakan bahwa ia sedang stres berat atau diganggu hal gaib. Malam ini, Laila bertekad mencari sumber suara itu. Ia menyalakan senter dari ponselnya dan mulai memeriksa setiap sudut kamar. Ia memeriksa bawah tempat tidur, lemari, hingga celah-celah ventilasi. Nihil. Pandangannya kemudian tertuju pada sebuah lukisan kaligrafi besar yang tergantung di dinding tepat di seberang tempat tidurnya. Lukisan itu adalah hadiah dari Ibu Imah 2 bulan lalu. Laila mendekati lukisan itu. Dengan hati-hati, ia mengangkat bingkai lukisan yang cukup berat itu dari dinding. Benar saja dugaan liarnya. Di balik bingkai kayu bagian belakang, tertempel sebuah benda hitam kecil berbentuk kotak dengan lampu indikator merah yang berkedip sangat lemah. Itu adalah pelantang suara nirkabel berukuran mini. Benda itu ditempel dengan perekat yang kuat dan disembunyikan dengan sangat rapi. Laila merasa darahnya mendidih. Ternyata bisikan-bisikan gaib yang selama ini menghantuinya bukanlah produk dari pikirannya yang sakit, melainkan rekaman suara yang diputar secara berkala oleh suaminya sendiri melalui alat ini. Amar sengaja menyalakan alat ini di jam-jam tidur Laila, untuk mengganggu pola tidurnya, dan menciptakan ilusi halusinasi pendengaran. Laila memotret alat itu sebagai bukti, lalu mengembalikan posisi lukisan seperti semula agar Amar tidak curiga. Rasa penasaran Laila belum tuntas. Ia mendengar suara samar-samar dari lantai bawah. Dengan langkah mengendap-endap tanpa alas kaki, Laila keluar dari kamar tidur. Ia menuruni anak tangga dengan sangat hati-hati, menghindari bagian kayu yang biasanya berderit. Rumah itu gelap, tetapi ada cahaya remang-remang yang berasal dari ruang tamu. Suara percakapan antara Amar dan Elisa terdengar semakin jelas saat Laila mendekat. Jantungnya berdegup kencang, takut ketahuan, namun ia harus tahu apa yang mereka bicarakan. Laila bersembunyi di balik dinding penyekat antara ruang keluarga dan ruang tamu. Dari celah hiasan lemari, ia bisa melihat Amar dan Elisa duduk berdampingan di sofa. Posisi mereka sangat dekat, jauh lebih dekat dari batas wajar antara kakak dan adik angkat. Kepala Elisa bersandar manja di bahu Amar, sementara tangan Amar membelai rambut wanita itu. Pemandangan itu membuat Laila ingin muntah. Pengkhianatan ini ternyata jauh lebih dalam dan kotor dari yang ia bayangkan. Mereka bukan hanya sekongkol soal harta, tetapi juga bermain api di belakang Laila. Amar terdengar tertawa kecil dan berkata bahwa Laila sudah meminum dosis malam ini. Ia mengatakan bahwa besok saat rapat perusahaan, efek obat itu akan mencapai puncaknya jika Laila meminum dosis pagi. Amar dengan percaya diri mengatakan bahwa Laila pasti akan mempermalukan dirinya sendiri di depan para pemegang saham, sehingga alasan untuk memasukkannya ke fasilitas kesehatan mental akan semakin kuat. Elisa menimpali dengan nada manja, bertanya kapan mereka bisa berhenti bersandiwara sebagai saudara angkat. Ia mengaku lelah harus berpura-pura sopan di depan Laila, yang menurutnya bodoh dan naif. Elisa mengatakan bahwa ia sudah tidak sabar ingin menjadi nyonya rumah yang sesungguhnya, dan mengusir Laila ke rumah sakit jiwa di pinggiran kota. Ia bahkan sudah merencanakan liburan ke Eropa menggunakan uang perusahaan Laila bulan depan, begitu Amar mendapatkan surat kuasa pengampuan atas harta Laila. Amar menenangkan Elisa, mencium puncak kepala wanita itu, dan berjanji bahwa semuanya akan selesai dalam waktu kurang dari 24 jam. Amar meyakinkan Elisa bahwa Laila tidak punya siapa-siapa lagi selain mereka, karena orang tua Laila sudah meninggal dan Laila sangat mempercayai mereka. Laila merekam percakapan menjijikan itu menggunakan fitur perekam suara di ponselnya. Tangannya gemetar menahan amarah yang meluap-luap. Air mata mengalir di pipinya, bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kebencian yang murni. Ia kini tahu bahwa tidak ada satupun orang di rumah ini yang memihaknya. Ia sendirian di sarang penyamun. Namun, pengetahuan itu justru memberinya kekuatan baru.
Laila mematikan rekaman, lalu mundur perlahan kembali ke kamarnya. Ia naik ke tempat tidur, menarik selimut, dan menatap langit-langit kamar yang gelap. Ia tidak akan tidur malam ini. Ia akan menyusun rencana balasan. Besok pagi, perang yang sesungguhnya akan dimulai. Cahaya matahari pagi menembus celah-celah tirai kamar, membangunkan Laila yang sebenarnya tidak benar-benar tidur semalaman. Matanya terasa berat, namun pikirannya tajam seperti silet. Ia mendengar suara Amar yang baru keluar dari kamar mandi. Ini adalah saatnya Laila memulai aksi balasannya. Laila mengerang pelan sambil memegangi kepalanya, berpura-pura baru bangun dengan kondisi yang kacau. Ia duduk di tepi tempat tidur dengan tubuh yang sengaja dibuat sedikit limbung, wajahnya dipasang ekspresi bingung dan tatapan mata yang kosong. Amar yang melihat Laila bangun langsung menghampiri dengan wajah penuh kepura-puraan. Ia bertanya dengan nada khawatir yang dibuat-buat, menanyakan keadaan Laila. Laila menjawab dengan suara serak, mengeluh bahwa kepalanya terasa sangat berat dan ia masih mendengar sisa-sisa suara bisikan semalam. Amar menyembunyikan senyum liciknya dan mengangguk prihatin. Ia mengatakan bahwa itu mungkin karena Laila terlalu lelah, dan menyarankan agar Laila istirahat saja di rumah sampai siang nanti. Amar juga mengingatkan Laila untuk jangan lupa meminum obat pagi yang sudah ia siapkan di nakas. Laila mengangguk patuh. Setelah Amar memastikan Laila meminum obatnya, tentunya dengan trik menyembunyikan di bawah lidah lagi, Amar pamit untuk pergi mengantar Ibu Imah ke pasar dan kemudian ada urusan sebentar di luar. Amar mengatakan bahwa ia akan kembali sebelum makan siang untuk bersiap-siap menuju rapat perusahaan sore nanti. Laila merasa lega saat mendengar suara mobil Amar meninggalkan pekarangan rumah. Begitu mobil itu hilang dari pandangan, Laila langsung melompat dari tempat tidur. Rasa pusing yang ia sandiwarakan lenyap seketika. Laila segera mengambil ponselnya dan menghubungi Angga, pengacara muda kepercayaan mendiang ayahnya yang selama ini membantu mengurus legalitas perusahaan. Laila berbicara cepat dan tegas, meminta Angga datang ke rumahnya sekarang juga lewat pintu belakang agar tidak terlihat oleh tetangga atau Elisa yang mungkin masih ada di kamarnya. Beruntung, Elisa ternyata ikut pergi bersama Amar dan Ibu Imah. Mungkin mereka ingin merayakan kemenangan semu mereka lebih awal. Rumah itu kosong, memberikan Laila kesempatan emas. Tidak sampai setengah jam kemudian, Angga datang dengan wajah cemas. Laila segera membawa Angga masuk ke ruang kerja pribadi Amar yang selalu terkunci. Laila tahu di mana Amar menyembunyikan kunci cadangan ruangan itu, yaitu di dalam pot tanaman hias di sudut koridor. Mereka berhasil masuk. Ruangan itu berantakan dengan berkas-berkas kerja. Laila langsung menuju lemari besi kecil yang ada di sudut ruangan. Ia ingat pernah melihat Amar menekan kombinasi angka yang merupakan tanggal lahir Ibu Imah. Laila mencobanya, dan bunyi klik terdengar. Pintu brankas terbuka. Isi brankas itu membuat napas Angga tercekat. Di sana tersimpan tumpukan dokumen yang menjadi bukti tak terbantahkan atas kejahatan Amar. Angga menemukan draft surat permohonan penetapan pengampuan ke pengadilan yang sudah disiapkan Amar. Dalam dokumen itu, tertulis bahwa Laila mengalami gangguan jiwa berat dan tidak cakap hukum, sehingga seluruh aset bergerak dan tidak bergerak, termasuk hak suara dalam perusahaan, diserahkan sepenuhnya kepada Amar sebagai suami. Ada juga surat pernyataan palsu dari seorang psikiater yang menyatakan Laila menderita skizofrenia paranoid. Selain dokumen hukum, Laila menemukan tumpukan buku tabungan dan rekam jejak transaksi bank yang mencurigakan. Angga memeriksa berkas-berkas itu dengan teliti. Ia menemukan bukti transfer dana dalam jumlah fantastis dari rekening perusahaan ke rekening pribadi atas nama Ibu Imah dan Elisa. Keterangan transfernya dipalsukan sebagai pembayaran vendor atau biaya operasional fiktif. Ternyata selama ini, Amar telah menggerogoti keuangan perusahaan sedikit demi sedikit untuk membiayai gaya hidup mewah ibu dan selingkuhannya. Mereka membeli perhiasan, tas bermerek, hingga membayar uang muka apartemen mewah menggunakan uang hak milik Laila. Namun, temuan yang paling mengejutkan ada di bagian paling bawah tumpukan kertas. Laila menemukan sebuah paspor atas nama Elisa. Saat Laila membukanya, ia terkejut melihat nama belakang Elisa bukanlah Ardiansyah seperti nama keluarga Amar, melainkan nama lain. Di kolom status perkawinan, tertulis jelas status janda cerai hidup. Dan yang lebih gila lagi, Laila menemukan sebuah foto lama yang terselip di dalam paspor itu. Foto pernikahan siri antara Amar dan Elisa yang tertanggal 5 tahun yang lalu, jauh sebelum Amar menikahi Laila. Fakta ini menghantam Laila dengan keras. Elisa bukan adik angkat, bukan sepupu jauh, dan bukan sekadar selingkuhan baru. Elisa adalah istri masa lalu Amar yang dibawa masuk ke dalam rumah tangga mereka dengan kedok keluarga. Amar menikahi Laila murni hanya untuk merampok hartanya, sementara cinta sejatinya tetaplah Elisa. Laila merasa mual menyadari betapa bodohnya ia selama 3 tahun ini membiarkan wanita itu tinggal serumah
dan melayaninya layaknya adik sendiri. Angga segera memotret semua dokumen itu sebagai barang bukti dan memasukkan beberapa dokumen asli yang krusial ke dalam tas kerjanya. Tiba-tiba, terdengar suara deru mesin mobil memasuki halaman rumah. Laila dan Angga tersentak kaget. Amar pulang jauh lebih cepat dari perkiraan. Suara pintu depan terbuka, diikuti langkah kaki Amar yang berat menaiki tangga. Wajah Angga pucat, ia tidak mungkin keluar lewat pintu utama tanpa berpapasan dengan Amar. Laila dengan cepat memberi isyarat agar Angga bersembunyi di dalam lemari pakaian besar yang ada di sudut ruang kerja itu, yang biasanya digunakan untuk menyimpan jas-jas lama Amar. Angga masuk ke dalam lemari tepat beberapa detik sebelum gagang pintu ruang kerja bergerak. Laila berdiri kaku di tengah ruangan, berusaha menetralkan ekspresi wajahnya. Pintu terbuka. Amar berdiri di ambang pintu, menatap Laila dengan tatapan curiga. Ia bertanya dengan nada tajam mengapa Laila ada di ruang kerjanya, dan bagaimana ia bisa masuk padahal pintunya dikunci. Jantung Laila berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Laila memaksakan diri untuk tersenyum, senyum yang ia buat terlihat kosong dan bingung. Ia menjawab dengan suara lirih, bahwa ia mendengar suara bisikan yang menyuruhnya masuk ke sini untuk mencari Amar. Ia berkata bahwa ia merasa sangat kesepian dan takut sendirian di kamar. Laila memainkan peran sebagai istri yang mulai kehilangan akal dengan sangat meyakinkan. Ia mendekati Amar dan memeluk lengan suaminya, merengek seperti anak kecil minta dilindungi dari suara-suara jahat di kepalanya. Kecurigaan di mata Amar perlahan memudar, tergantikan oleh kepuasan yang mengerikan. Ia melihat Laila yang tampak kacau dan bergantung padanya sebagai tanda bahwa obatnya bekerja dengan sangat efektif. Amar tersenyum miring, mengelus rambut Laila, dan berkata bahwa tidak ada siapa-siapa di sini. Ia kemudian menuntun Laila keluar dari ruang kerja, tanpa menyadari bahwa di dalam lemari di belakangnya, ada seorang pengacara yang memegang bukti kehancurannya. Amar berkata dengan lembut bahwa Laila harus bersiap-siap, karena nanti siang Ibu Imah akan membawakan makanan spesial agar Laila kuat menghadapi rapat sore nanti. Laila hanya mengangguk, sementara dalam hati ia bersiap untuk babak selanjutnya dari permainan ini. Matahari sudah meninggi, memancarkan panas yang menyengat di luar sana, namun suasana di dalam rumah Laila terasa dingin dan mencekam, seolah-olah ada badai tak kasat mata yang sedang berpusar di ruang tengah. Setelah kepergian Angga yang berhasil menyelinap keluar lewat pintu belakang dengan membawa tas penuh bukti, Laila kembali duduk di sofa ruang keluarga. Ia mengatur napasnya, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya yang belum juga reda. Ia tahu bahwa babak selanjutnya dari sandiwara ini akan segera dimulai, dan ia tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Musuh-musuhnya adalah orang-orang terdekatnya yang kini ia sadari memiliki kemampuan akting luar biasa, sehingga Laila harus menjadi aktris yang jauh lebih hebat dari mereka untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Tepat pukul 12 siang, suara gerbang depan terdengar dibuka. Sebuah taksi berhenti di depan rumah, dan dari dalamnya keluarlah Ibu Imah. Wanita parubaya itu turun dengan membawa sebuah rantang susun berwarna perak di tangan kanannya, dan tas jinjing besar di tangan kirinya. Wajahnya dihiasi senyum lebar yang tampak sangat tulus bagi siapa saja yang tidak mengetahui kebusukan hatinya. Laila mengamati kedatangan ibu mertuanya dari balik tirai jendela dengan tatapan dingin. Ia melihat Ibu Imah sempat berhenti sejenak di teras untuk menyapa kucing liar berbulu belang 3 yang sering diberi makan oleh Laila. Kucing itu mengeong manja dan menggesekkan tubuhnya ke kaki Ibu Imah. Namun Ibu Imah hanya menendang pelan kucing itu agar menyingkir dari jalannya dengan ekspresi jijik yang sekilas terlihat sebelum ia kembali memasang wajah manis saat memegang gagang pintu. Laila segera kembali ke posisinya di sofa, memeluk bantal sofa dengan erat, dan memasang wajah lesu serta tatapan mata yang sedikit kosong. Pintu terbuka, dan suara Ibu Imah yang renyah langsung memenuhi ruangan. Ia menyapa Laila dengan panggilan sayang yang membuat perut Laila mual. Ibu Imah berjalan mendekat, meletakkan barang bawaannya di meja, dan langsung duduk di samping Laila. Ia membelai pipi Laila dengan tangannya yang terasa kasar namun hangat, bertanya bagaimana keadaan menantu kesayangannya hari ini. Laila menjawab dengan suara lirih, mengatakan bahwa kepalanya masih terasa berat dan dunianya terasa berputar, persis seperti skenario yang diinginkan oleh keluarga suaminya itu. Ibu Imah mengangguk-angguk prihatin, mengatakan bahwa wajar jika Laila merasa demikian karena Laila sedang sakit. Ia kemudian membuka rantang yang dibawanya. Aroma harum gulai kambing yang pekat akan rempah langsung menyeruak memenuhi ruangan. Itu adalah makanan kesukaan Laila. Dulu, Laila akan langsung bersemangat jika Ibu Imah membawakannya gulai ini, mengira itu adalah bentuk kasih sayang seorang ibu mertua. Namun hari ini, aroma gulai itu tercium seperti aroma kematian. Laila tahu betul bahwa makan siang ini adalah bagian krusial dari rencana Amar dan keluarganya. Rapat pemegang saham akan diadakan sore nanti, dan mereka membutuhkan Laila dalam kondisi kacau balau,
berhalusinasi, atau setidaknya tidak sadarkan diri agar Amar bisa mengambil alih pimpinan rapat dengan alasan kondisi kesehatan mental istrinya. Ibu Imah dengan cekatan mengambil piring dari dapur dan menyendokkan nasi serta gulai kambing yang masih hangat itu. Kuahnya kental kekuningan, dagingnya tampak empuk. Namun Laila yakin di dalam kuah yang lezat itu tersembunyi dosis obat terlarang yang jauh lebih tinggi daripada yang ada di dalam pil semalam. Ibu Imah menyodorkan piring itu ke hadapan Laila, membujuknya untuk makan agar bertenaga. Ia berkata bahwa ia memasak ini khusus sejak pagi buta hanya untuk Laila, agar pikiran Laila bisa lebih tenang dan tidak mendengar suara-suara aneh lagi. Kata-kata manis itu terdengar seperti bisa ular yang mematikan. Laila menatap piring itu dengan ragu. Ia harus mencari cara untuk menyingkirkan makanan itu tanpa ketahuan. Ia tidak mungkin menolaknya mentah-mentah karena Ibu Imah pasti akan memaksanya. Bahkan mungkin menyuapinya secara paksa dengan dalih perhatian. Laila memutar otak dengan cepat. Ia kemudian memegang perutnya dan meringis pelan. Ia berkata kepada Ibu Imah bahwa ia merasa mual jika harus makan di ruang tengah yang pengap ini. Ia meminta izin untuk makan di teras belakang saja, mencari udara segar agar tidak muntah. Ibu Imah tampak berpikir sejenak, menatap Laila dengan tatapan menyelidik, namun akhirnya mengangguk setuju. Ibu Imah bahkan menawarkan diri untuk membawakan air minum dingin dari dapur. Kesempatan emas itu tidak disia-siakan oleh Laila. Begitu punggung Ibu Imah menghilang di balik tembok dapur, Laila bergegas menuju pintu kaca yang menghubungkan ruang tengah dengan teras belakang. Di sana, si kucing belang 3 yang tadi diusir Ibu Imah sedang duduk menunggu sisa makanan. Dengan tangan gemetar namun gerakan cepat, Laila menumpahkan seluruh isi piring gulai itu ke dalam mangkuk makan khusus kucing yang ada di sudut teras. Kucing yang kelaparan itu langsung melahap gulai kambing tersebut dengan rakus. Laila mengosongkan piringnya sampai bersih, menyisakan sedikit noda kuah di pinggiran piring untuk memberi kesan bahwa ia telah melahapnya dengan nikmat. Laila kemudian duduk di kursi rotan teras, mengatur napasnya, dan memasang ekspresi kekenyangan. Beberapa saat kemudian, Ibu Imah datang membawa segelas air es. Ia tersenyum lebar melihat piring Laila yang sudah kosong. Wajah wanita tua itu memancarkan kepuasan yang tidak bisa disembunyikan. Ia memuji Laila yang makan dengan lahap dan berkata bahwa obat di dalam gulai itu pasti akan segera bekerja menyembuhkan Laila. Laila hanya tersenyum tipis. Dalam hati ia membenarkan ucapan mertuanya. Obat itu memang akan bekerja, tapi bukan pada dirinya. 15 menit berlalu. Laila dan Ibu Imah masih duduk berbincang di teras. Ibu Imah mulai bertanya tentang berangkas di ruang kerja Amar, memancing Laila apakah Laila tahu kombinasi kodenya. Laila berpura-pura lupa dan linglung. Tiba-tiba, percakapan mereka terhenti oleh suara gaduh yang mengerikan. Kucing belang 3 yang tadi memakan gulai itu mendadak melompat tinggi ke udara seolah-olah ada yang menyengatnya. Kucing itu mendarat dengan tidak mulus, lalu mulai berlarian tidak tentu arah, menabrak dinding, pot bunga, dan kaki kursi dengan keras. Suara ngeongan kucing itu berubah menjadi jeritan panjang yang menyayat hati, terdengar seperti sedang kesakitan atau ketakutan luar biasa. Mata kucing itu melotot lebar. Pupilnya membesar hingga menutupi hampir seluruh bola matanya. Hewan malang itu berputar-putar mengejar ekornya sendiri dengan kecepatan tinggi, lalu jatuh terguling dan kejang-kejang di lantai teras. Mulutnya mengeluarkan busa putih. Pemandangan itu begitu mengerikan dan mengejutkan. Ibu Imah menjerit ketakutan dan melompat naik ke atas kursi. Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak menatap kucing yang sedang sekarat itu. Tubuh Ibu Imah gemetar hebat, bukan hanya karena kaget, tapi karena ia tahu persis apa penyebabnya. Ia tahu bahwa reaksi mengerikan yang dialami kucing itu seharusnya terjadi pada Laila. Dosis yang ia campurkan ke dalam gulai itu, rupanya terlalu kuat bahkan untuk ukuran manusia, apalagi untuk seekor hewan kecil. Ketakutan mulai merayapi hati Ibu Imah. Bagaimana jika Laila tadi memakannya dan mati di tempat? Rencana mereka akan berantakan dan mereka bisa didakwa pembunuhan. Laila, yang masih duduk tenang di kursinya, menatap Ibu Imah dengan wajah polos yang dibuat-buat. Ia bertanya dengan nada bingung, menanyakan kenapa kucing itu bertingkah aneh seperti orang kena guna-guna atau kesurupan. Laila bahkan mendekati kucing itu, yang kini sudah mulai lemas dan hanya berkedut pelan, dan berkata bahwa mungkin kucing itu salah makan sesuatu yang beracun di luar sana. Ucapan Laila menohok jantung Ibu Imah. Wanita tua itu buru-buru turun dari kursi dan menarik tangan Laila menjauh. Berkata bahwa kucing itu mungkin kena penyakit rabies dan mereka harus segera masuk ke dalam. Di dalam rumah, Ibu Imah tampak gelisah. Ia terus melirik jam dinding dan sesekali menatap Laila dengan was-was, menunggu reaksi obat yang ia kira sudah masuk ke tubuh Laila. Namun, Laila tetap terlihat biasa saja, hanya berpura-pura mengantuk dan lemas, bukan kejang atau mengamuk seperti kucing tadi. Hal ini membuat Ibu Imah bingung,
namun ia tidak berani bertanya. Mungkin efeknya berbeda pada manusia, pikirnya menenangkan diri. Tak lama kemudian, Amar pulang bersama Elisa. Amar masuk dengan langkah tegap dan wajah percaya diri, mengenakan setelan jas mahal yang dibelinya dengan kartu kredit Laila. Ia langsung bertanya pada ibunya lewat isyarat mata. Ibu Imah mengangguk kecil, memberikan kode bahwa misi makan siang sudah dilaksanakan. Amar tersenyum puas. Ia menghampiri Laila, membelai kepalanya, dan berkata bahwa sudah waktunya mereka bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Amar mengatakan bahwa Laila harus hadir di rapat penting ini sebagai formalitas, dan Laila tidak perlu khawatir karena Amar akan mengurus segalanya jika Laila merasa tidak sanggup bicara. Laila menurut tanpa banyak bicara. Ia membiarkan Elisa membantunya memilihkan pakaian. Elisa memilihkan baju yang warnanya sedikit kusam dan jilbab yang pemakaiannya sengaja dibuat tidak rapi, agar Laila terlihat semakin tidak terurus di depan para investor. Laila menatap pantulan dirinya di cermin, saat Elisa merapikan kerudungnya dengan senyum mengejek. Di dalam cermin itu, Laila melihat sorot mata seorang pejuang yang siap menghunuskan pedang. Ia membiarkan mereka mendandaninya seperti boneka rusak. Karena semakin ia terlihat hancur sekarang, semakin dramatis kebangkitannya nanti. Saat Amar menggandengnya keluar menuju mobil, Laila sempat melirik ke arah teras belakang. Kucing malang itu sudah tidak bergerak, menjadi korban tak berdosa dari kekejaman keluarga suaminya. Laila berjanji dalam hati, penderitaan kucing itu akan dibayar lunas hari ini juga. Perjalanan menuju gedung perkantoran milik keluarga Laila terasa sangat panjang dan mencekam. Di dalam mobil mewah yang dikemudikan oleh supir pribadi, keheningan terasa begitu berat. Amar duduk di samping Laila, menggenggam erat tangan istrinya seolah-olah ia adalah suami paling protektif di dunia. Namun, Laila bisa merasakan dinginnya telapak tangan Amar dan keringat tipis yang membasahi telapak tangan pria itu. Amar gugup, tapi juga sangat bersemangat. Di kursi depan, duduk Elisa yang sesekali melirik ke kaca spion tengah, bertukar pandang penuh arti dengan Amar. Ibu Imah tidak ikut karena ia masih syok dengan kejadian kucing tadi dan memilih menunggu kabar kemenangan di rumah. Mobil berhenti di lobi utama gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di pusat bisnis kota. Laila turun dari mobil dengan langkah yang sengaja diseret, bertumpu sepenuhnya pada lengan Amar. Para karyawan dan staf keamanan yang menyambut mereka menatap Laila dengan pandangan campur aduk. Ada rasa kasihan, ada juga rasa canggung. Desas-desus tentang kondisi kesehatan mental Laila rupanya sudah disebarkan secara halus oleh Amar dan komplotannya selama beberapa minggu terakhir. Mereka melihat bos mereka yang biasanya anggun dan tegas kini, tampak seperti orang yang kehilangan arah, dengan tatapan mata kosong dan pakaian yang sedikit berantakan. Hal ini semakin meyakinkan semua orang bahwa Laila memang sudah tidak mampu memimpin perusahaan. Amar membimbing Laila masuk ke dalam lift khusus eksekutif. Di dalam kotak besi yang bergerak naik itu, Amar berbisik di telinga Laila. Ia berkata agar Laila tenang saja dan tidak perlu bicara apa-apa di dalam rapat nanti. Amar menginstruksikan Laila untuk hanya duduk manis dan mengangguk jika ditanya. Amar juga memberitahu bahwa ada dokter pribadi yang sudah menunggu di ruang rapat, siap memberikan vitamin tambahan lewat suntikan jika Laila merasa pusing mendadak. Laila tahu betul apa arti vitamin tambahan itu. Sebuah suntikan penenang dosis tinggi yang akan membuatnya pingsan seketika jika ia mulai bertingkah di luar skenario Amar. Pintu lift terbuka di lantai paling atas. Mereka berjalan menyusuri koridor berkarpet tebal menuju ruang rapat utama. Di depan pintu ganda kayu jati yang kokoh, berdiri seorang pria berjas putih yang diperkenalkan Amar sebagai Dr. Hendra. Pria itu membawa tas medis dan menatap Laila dengan sorot mata menilai, seperti seorang tukang jagal yang menaksir hewan ternak. Dr. Hendra mengangguk pada Amar, memberi sinyal bahwa ia siap dengan peralatannya. Laila hanya menunduk, menyembunyikan kilatan amarah di matanya. Pintu ruang rapat dibuka. Udara dingin dari pendingin ruangan dan aroma kopi mahal langsung menyambut mereka. Di sekeliling meja oval yang sangat besar itu, duduklah belasan orang penting. Mereka adalah para pemegang saham, dewan komisaris, dan direktur divisi. Wajah-wajah mereka tampak serius dan tegang. Suasana hening seketika saat Laila dan Amar masuk. Semua mata tertuju pada Laila. Ada tatapan prihatin, ada pula tatapan meremehkan. Amar dengan penuh percaya diri menuntun Laila duduk di kursi komisaris utama di ujung meja. Lalu ia sendiri duduk di kursi di sebelah kanannya, posisi yang biasanya ditempati oleh wakil direktur. Dr. Hendra duduk di kursi tambahan di pojok ruangan, waspada. Amar membuka rapat dengan suara baritonnya yang terdengar berwibawa dan penuh empati. Ia memulai dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pemegang saham. Kemudian, dengan wajah yang dibuat sedih, ia mulai menceritakan kondisi kesehatan Laila.
Amar berkata bahwa dengan sangat berat hati ia harus menyampaikan bahwa istrinya, Ibu Laila, sedang mengalami gangguan kesehatan mental yang cukup serius belakangan ini. Ia menyebutkan istilah medis yang rumit, mengarang cerita tentang halusinasi, paranoia, dan ketidakstabilan emosi yang membahayakan perusahaan jika kepemimpinan tetap berada di tangan Laila. Para peserta rapat mulai berbisik-bisik. Beberapa mengangguk-angguk seolah membenarkan rumor yang mereka dengar. Amar melanjutkan pidatonya, mengatakan bahwa demi menyelamatkan perusahaan dari kehancuran akibat keputusan yang tidak rasional, ia sebagai suami sah dan wali terdekat, mengajukan diri untuk mengambil alih sementara seluruh wewenang dan hak suara Laila melalui mekanisme hukum pengampuan. Elisa, yang duduk di barisan notulen, dengan cepat membagikan salinan dokumen medis palsu dan draft surat kuasa yang harus ditandatangani oleh Dewan Komisaris sebagai persetujuan. Amar kemudian menoleh ke arah Laila, menatapnya dengan pandangan mengintimidasi yang tersamar oleh senyum lembut. Ia bertanya kepada forum apakah ada yang keberatan, atau apakah mereka ingin mendengar sepatah kata dari Laila, meskipun Amar meragukan Laila bisa bicara dengan benar. Salah satu komisaris senior yang loyal pada ayah Laila mengangkat tangan, meminta Laila bicara. Amar tampak sedikit tegang, tangannya memberi kode pada Dr. Hendra di pojok ruangan untuk bersiap-siap. Amar mendekatkan mikrofon ke depan mulut Laila dan berbisik pelan, bilang saja kamu setuju, sayang. Atau dokter akan menyuntikmu sekarang. Saat itulah, Laila mengangkat wajahnya. Tatapan matanya yang tadi kosong mendadak berubah tajam, jernih, dan penuh otoritas. Ia menegakkan punggungnya yang sedari tadi membungkuk, membuang postur tubuh orang sakit yang ia perankan. Ia menepis tangan Amar yang memegang mikrofon, lalu mengambil alih mikrofon itu dengan mantap. Perubahan drastis ini membuat Amar terlonjak kaget. Dr. Hendra yang hendak berdiri tertahan oleh tatapan Laila yang menusuk. Laila membuka mulutnya, dan suaranya terdengar lantang, tegas, dan sangat waras. Tidak ada getar ketakutan atau kebingungan sedikitpun. Ia menyapa seluruh hadirin dengan salam yang sopan namun penuh wibawa. Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya terhadap kesehatan saya. Namun, saya ingin mengoreksi satu hal fatal yang baru saja disampaikan oleh suami saya. Laila berhenti sejenak, membiarkan ketegangan merayapi seluruh ruangan. Amar mulai berkeringat dingin, wajahnya memucat. Ia mencoba memotong ucapan Laila, mengatakan bahwa Laila mulai melantur, tetapi Laila mengangkat tangannya, sebuah gestur perintah untuk diam yang begitu kuat hingga Amar terbungkam. Saya tidak gila, lanjut Laila dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Saya tidak sakit, saya tidak berhalusinasi, dan saya sepenuhnya sadar akan apa yang sedang terjadi di ruangan ini. Apa yang Bapak Ibu lihat sebagai gejala penyakit mental selama ini, sesungguhnya adalah hasil dari upaya sistematis untuk meracuni saya menggunakan obat-obatan psikotropika ilegal. Suasana ruang rapat meledak dalam keributan. Para pemegang saham saling pandang dengan kaget. Amar panik dan berdiri, berteriak bahwa Laila sedang kumat dan berhayal. Ia memerintahkan Dr. Hendra untuk segera bertindak mengamankan pasien. Dr. Hendra maju membawa suntikan. Namun, sebelum jarum itu menyentuh kulit Laila, pintu ruang rapat terbuka dengan keras. Angga masuk bersama dua orang petugas kepolisian berseragam lengkap dan Pak Hadi, manajer restoran. Laila berdiri dari kursinya, menatap Amar yang kini gemetar ketakutan. Bukan saya yang butuh dokter, Amar, kata Laila sambil menunjuk wajah suaminya. Tapi kamu yang butuh pengacara. Dan kamu. Laila menunjuk para pemegang saham. Kalian semua harus melihat siapa sebenarnya parasit yang menggerogoti perusahaan ini. Pak Angga, tolong nyalakan proyektornya. Layar putih besar di belakang Laila turun perlahan. Amar berusaha lari menuju laptop yang terhubung ke proyektor untuk mencabut kabelnya, tapi langkahnya dihalangi oleh polisi. Ia terpojok, terperangkap di dalam jaring yang ia rajut sendiri. Laila tersenyum tipis, senyum kemenangan yang dingin. Rapat penentuan ini memang menjadi penentu, bukan untuk kejatuhan Laila, melainkan untuk akhir dari sandiwara busuk suaminya. Layar proyektor menyala terang, siap menampilkan kebenaran yang akan menghancurkan hidup Amar selamanya. Suara dengungan mesin proyektor yang baru saja menyala terdengar begitu nyaring di tengah keheningan ruang rapat yang mencekam. Cahaya putih terang menembak layar lebar yang terbentang di belakang punggung Laila, menciptakan siluet wanita itu yang tampak tegak dan tak tergoyahkan. Amar yang posisinya terkunci oleh dua petugas kepolisian, hanya bisa mematung dengan wajah pucat pasi. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan semua ini, tetapi lidahnya terasa keluh seolah ada batu besar yang menyumbat tenggorokannya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya, merembes membasahi kerah kemeja mahalnya. Ia tahu betul apa yang akan muncul di layar itu,
sebuah rekaman masa lalu yang ia kira sudah terkubur aman bersamaan dengan hilangnya ingatan Laila. Laila memberi isyarat tangan kepada Angga yang berdiri di dekat laptop operator. Angga mengangguk tegas dan menekan tombol putar. Video pertama yang muncul adalah rekaman kamera pengawas dari restoran tempat mereka makan malam. Kualitas gambar yang tajam membuat semua orang di ruangan itu bisa melihat dengan jelas wajah-wajah yang ada di sana. Para pemegang saham, yang tadi masih ragu dan bingung, kini memajukan tubuh mereka, menyipitkan mata untuk melihat detail kejadian yang sebenarnya. Di layar, terlihat meja makan keluarga yang tampak harmonis. Laila terlihat bangkit dari kursinya dan berjalan menuju musala. Momen inilah yang menjadi awal dari segala kejahatan itu. Gerakan Amar di dalam video terlihat begitu jelas dan tidak terbantahkan. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan seperti pencuri amatir, lalu dengan cepat menyambar tas tangan istrinya. Desah napas kaget terdengar serentak dari para peserta rapat saat melihat Amar membuang isi botol vitamin Laila, dan menggantinya dengan pil-pil asing yang ia keluarkan dari saku celananya. Tindakan itu begitu terencana, begitu dingin, dan dilakukan oleh seorang pria yang baru saja memuji-muji istrinya di depan forum ini sebagai suami yang paling peduli. Tidak ada lagi citra suami penyayang yang selama ini Amar bangun. Yang ada di layar hanyalah seorang penipu licik yang sedang meracuni pasangannya sendiri. Video terus berlanjut, menampilkan adegan yang lebih menyakitkan hati. Wajah Ibu Imah muncul secara dekat di layar saat kamera diperbesar secara digital oleh tim forensik yang disewa Angga. Wanita tua yang dikenal religius itu tertawa terbahak-bahak sambil menirukan gerakan orang gila, mengejek menantunya yang sedang tidak ada di tempat. Elisa pun terlihat jelas memberikan dukungan, menepuk bahu Amar dengan bangga. Video itu bisu, tanpa suara, namun gerakan tubuh mereka berteriak lantang tentang persekongkolan jahat yang mereka lakukan. Ruang rapat menjadi riuh rendah. Gumaman kemarahan dan ketidakpercayaan mulai terdengar. Beberapa komisaris menggelengkan kepala dengan wajah jijik, menatap Amar seolah ia adalah kotoran yang menempel di sepatu mereka. Amar mencoba membela diri di tengah kekacauan itu. Ia berteriak dengan suara yang parau dan gemetar, berusaha meyakinkan orang-orang bahwa video itu adalah hasil rekayasa komputer. Ia menuduh Laila membayar ahli teknologi untuk memfitnahnya. Ia bersikeras bahwa itu adalah video palsu, video yang dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan untuk menjatuhkan kredibilitasnya sebagai pemimpin perusahaan. Namun, Laila tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Ia segera memerintahkan Angga untuk memutar file kedua. Kali ini bukan video, melainkan rekaman suara. Suara gemeresik statis terdengar sebentar, lalu muncullah suara Amar yang sangat khas. Jernih, jelas, dan tidak bisa disangkal. Itu adalah rekaman percakapan antara Amar dan Elisa di ruang tamu semalam, yang direkam Laila saat ia bersembunyi di balik dinding. Suara Amar terdengar angkuh dan penuh tawa, mengatakan bahwa Laila sudah meminum racun itu, dan sebentar lagi akan menjadi gila. Amar terdengar membanggakan rencananya untuk menjebloskan Laila ke rumah sakit jiwa, agar ia bisa menguasai seluruh aset perusahaan. Suara Elisa juga terdengar menimpali dengan manja, membahas tentang liburan ke Eropa dan pernikahan resmi mereka setelah Laila disingkirkan. Kata-kata mereka yang kejam menggema di setiap sudut ruang rapat, memantul di dinding-dinding berlapis kayu, menusuk telinga siapa saja yang mendengarnya. Pengakuan dosa itu keluar dari mulut mereka sendiri, mematahkan segala tuduhan Amar tentang rekayasa. Tidak ada teknologi yang bisa meniru intonasi kebencian dan ketamakan seakurat itu. Wajah Elisa yang duduk di barisan belakang kini seputih kertas. Ia mencoba menunduk, menyembunyikan wajahnya dengan rambut panjangnya, berharap bisa menghilang dari ruangan itu. Namun, tatapan tajam para peserta rapat sudah mengulitinya hidup-hidup. Laila kemudian melangkah maju, berdiri tepat di hadapan layar yang masih menampilkan wajah Amar di video CCTV. Ia berbicara dengan suara yang tenang namun penuh penekanan. Ia menjelaskan bahwa pil yang dimasukkan suaminya itu adalah zat psikotropika berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem saraf dan memicu halusinasi permanen jika dikonsumsi terus-menerus. Laila kemudian menunjukkan hasil laboratorium yang baru saja ia terima pagi ini, yang membuktikan bahwa pil yang ia amankan dari tasnya mengandung zat tersebut. Ia juga menunjukkan hasil tes darahnya sendiri yang bersih, membuktikan bahwa ia tidak meminum obat itu dan kondisinya sepenuhnya sehat walafiat. Belum selesai keterkejutan para hadirin, Angga menampilkan slide berikutnya. Kali ini adalah data keuangan. Deretan angka dan grafik terpampang nyata. Bukti transfer ratusan juta rupiah dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Ibu Imah dan Elisa. Pembelian perhiasan, tas mewah, mobil baru, dan pembayaran uang muka apartemen. Semuanya menggunakan uang perusahaan yang digelapkan oleh Amar dengan memalsukan tanda tangan Laila. Dokumen terakhir yang ditampilkan adalah foto paspor Elisa dan foto pernikahan siri mereka.
Rahasia terbesar Amar terbongkar. Pria yang mengaku menikahi Laila karena cinta itu ternyata sudah memiliki istri lain, dan menjadikan Laila sapi perah untuk membiayai keluarga rahasianya. Amar merasa dunianya runtuh seketika. Kakinya lemas, tidak mampu lagi menopang berat tubuhnya. Ia merosot duduk kembali ke kursinya dengan tatapan kosong. Semua rencana yang ia susun dengan rapi selama 3 tahun hancur lebur dalam waktu kurang dari 15 menit. Ia menatap sekeliling, mencari celah untuk melarikan diri, namun pintu dijaga ketat oleh polisi. Ia menatap Dr. Hendra, berharap bantuan, namun dokter bayaran itu sudah lebih dulu ditahan oleh petugas keamanan saat mencoba menyelinap keluar lewat pintu samping. Amar sendirian. Benar-benar sendirian di tengah lautan penghakiman. Seorang komisaris senior berdiri dan memukul meja dengan keras. Ia menunjuk wajah Amar dengan telunjuk gemetar karena marah. Ia memaki Amar sebagai pengkhianat dan penipu ulung. Ia menyatakan Mosi tidak percaya dan menuntut agar Amar segera ditangkap dan diproses hukum seberat-beratnya. Suasana rapat berubah menjadi pengadilan massa. Teriakan-teriakan kemarahan ditujukan kepada Amar dan Elisa. Elisa mulai menangis histeris, berteriak bahwa ia hanya disuruh oleh Amar dan tidak tahu apa-apa, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengorbankan suaminya. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan bagi Laila. Laila menatap kekacauan itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa senang yang meluap-luap, hanya ada rasa lega yang mendalam karena beban berat di pundaknya akhirnya terangkat. Ia melihat Amar yang kini tampak kecil dan menyedihkan. Pria yang dulu ia puja sebagai imam keluarga, kini tak lebih dari seorang kriminal yang tertangkap basah. Laila berjalan perlahan mendekati meja tempat Amar duduk. Polisi memberinya jalan. Laila berdiri menjulang di hadapan Amar yang masih terduduk lemas. Amar mendongak, menatap mata Laila. Di mata itu, ia berharap masih menemukan sisa-sisa cinta atau belas kasihan yang bisa ia manfaatkan. Ia mencoba meraih tangan Laila, memohon ampun dengan suara serak. Ia berkata bahwa ia hilaf, bahwa ia melakukan semua ini karena tekanan dari ibunya, bahwa ia sebenarnya mencintai Laila. Namun, Laila menepis tangan itu dengan jijik. Ia tidak akan tertipu lagi. Sandiwara Amar sudah selesai, dan tirai panggungnya sudah diturunkan paksa. Laila mendekatkan wajahnya ke telinga Amar, berbisik pelan agar hanya Amar yang bisa mendengarnya. Ia mengatakan sesuatu yang membuat mata Amar terbelalak lebar, lebih lebar daripada saat ia melihat video CCTV tadi. Laila mengatakan bahwa permainan belum benar-benar berakhir. Ia mengingatkan Amar tentang satu hal kecil yang terjadi di mobil tadi, sebuah detail remeh yang luput dari perhatian Amar, karena terlalu sibuk dengan egonya sendiri. Bisikan Laila itu bagaikan kunci yang membuka pintu neraka bagi Amar, sebuah kejutan terakhir yang disiapkan Laila sebagai hidangan penutup dari balas dendamnya yang elegan. Amar masih terdiam kaku di kursinya, mencerna bisikan Laila yang baru saja menyusup ke telinganya, bagaikan angin dingin yang menusuk tulang. Kata-kata Laila berputar-putar di kepalanya, tumpang tindih dengan suara keributan di ruang rapat yang semakin tak terkendali. Laila baru saja mengatakan tentang botol air mineral yang ia minum di dalam mobil dalam perjalanan menuju kantor tadi. Botol air mineral yang Amar kira masih tersegel rapi dan aman, yang ia teguk sampai habis karena rasa gugup dan haus yang mendera sebelum presentasi besarnya. Laila mundur selangkah, menatap Amar dengan senyum tipis yang penuh arti. Ia kembali berbicara, kali ini cukup keras untuk didengar oleh Angga dan polisi yang berdiri di dekatnya, namun tetap terasa intim dan menakutkan bagi Amar. Laila mengatakan bahwa sebagai istri yang berbakti, ia tidak tega melihat suaminya kelelahan dan kehausan. Oleh karena itu, sebelum berangkat tadi, Laila telah menyiapkan vitamin khusus di dalam air minum Amar. Vitamin yang sama persis dengan yang Amar racik untuk Laila semalam dan tadi pagi. Bedanya, Laila memberikan dosis yang jauh lebih royal, karena ia tahu suaminya butuh energi ekstra untuk menghadapi hari penghakiman ini. Amar merasakan jantungnya berhenti berdetak sesaat. Tangannya meraba lehernya sendiri, seolah-olah ingin memuntahkan kembali air yang sudah terlanjur menyatu dengan darahnya. Ia ingat rasa air itu memang sedikit pahit, tapi ia mengabaikannya karena berpikir itu hanya efek pasta gigi atau rasa gugupnya semata. Ternyata, rasa pahit itu adalah rasa kehancurannya. Zat psikotropika itu kini sudah beredar di seluruh sistem tubuhnya, menunggu waktu yang tepat untuk meledakkan kewarasannya. Tiba-tiba, Amar merasa ruangan itu menjadi sangat panas. Udara pendingin ruangan yang tadinya sejuk kini terasa membakar kulitnya. Ia melonggarkan dasinya dengan kasar, napasnya mulai memburu. Pandangannya mulai kabur. Wajah-wajah orang di sekelilingnya mulai berubah bentuk. Wajah Laila yang cantik dan tenang perlahan-lahan memanjang. Matanya membesar dan berwarna merah menyala. Seolah-olah Laila berubah menjadi sosok raksasa yang menakutkan. Amar mengucek matanya,
berharap penglihatannya kembali normal, tapi bayangan itu justru semakin nyata. Efek obat itu bekerja jauh lebih cepat dari dugaan, karena Amar meminumnya dalam kondisi perut kosong dan tingkat stres yang tinggi. Halusinasi visual mulai menyerangnya bertubi-tubi. Ia melihat para pemegang saham bukan lagi sebagai manusia, melainkan sebagai monster-monster bertaring yang siap mencabik-cabiknya. Meja rapat yang panjang itu tampak bergerak-gerak seperti ular raksasa yang melilit tubuhnya. Lantai di bawah kakinya terasa bergoyang hebat seolah-olah terjadi gempa bumi dahsyat, padahal ruangan itu diam tak bergerak. Amar mulai berteriak histeris. Ia melompat dari kursinya, menabrak polisi yang menjaganya. Ia berteriak-teriak meminta tolong, mengatakan bahwa ada iblis yang ingin memakannya. Ia menunjuk-nunjuk Laila dengan jari gemetar, menjerit bahwa Laila adalah penyihir yang sedang memanggil roh jahat. Para hadirin yang melihat tingkah laku Amar mundur ketakutan. Mereka tidak melihat apa yang Amar lihat, yang mereka saksikan hanyalah seorang pria dewasa yang mendadak kehilangan akal sehatnya, berteriak pada ruang kosong, dan ketakutan pada bayangannya sendiri. Amar jatuh merangkak di lantai, menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Ia meracau tidak jelas, mencampurkan pengakuan dosa dengan ketakutan yang absurd. Ia berteriak memanggil ibunya, memohon agar ibunya mengusir kucing-kucing hitam yang ia lihat sedang mengerubungi kakinya. Ia berteriak tentang uang, tentang brankas, tentang rencananya meracuni Laila, semuanya keluar begitu saja dari mulutnya yang berbuih. Halusinasi itu memaksanya memuntahkan semua kebenaran yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Ironis sekali, skenario gila yang ia siapkan untuk Laila kini terjadi pada dirinya sendiri, di tempat dan waktu yang sama persis dengan yang ia rencanakan. Elisa yang melihat Amar mengamuk menjadi semakin panik. Ia mencoba lari menuju pintu darurat, tapi langkahnya terhenti karena ia terpeleset oleh kakinya sendiri yang gemetar. Ia jatuh tersungkur, dan saat itulah polisi segera memborgol tangannya. Elisa menangis meraung-raung, melihat kakak angkat, sekaligus suami sirinya kini berguling-guling di lantai seperti orang kesurupan. Pemandangan itu menjadi bukti paling kuat bagi semua orang di ruangan itu, bahwa Amarlah yang sebenarnya tidak stabil, bukan Laila. Dr. Hendra yang juga sudah diamankan polisi, hanya bisa menggelengkan kepala melihat kondisi Amar. Sebagai dokter, ia tahu persis gejala apa itu. Itu adalah reaksi overdosis akut dari obat halusinasi yang ia resepkan secara ilegal untuk Amar. Ia tahu bahwa tidak ada obat penawar instan untuk kondisi itu. Amar harus melewati perjalanan mengerikan itu sampai efek obatnya habis secara alami, yang bisa memakan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari. Dokter itu menunduk malu, menyadari karirnya sudah tamat. Laila berdiri diam di tengah kekacauan itu bagaikan pilar batu di tengah badai. Ia menatap Amar dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan, tapi rasa itu tertutup oleh tebalnya rasa sakit hati yang telah Amar toreskan. Ia melihat suaminya merangkak mendekati kakinya, bukan untuk meminta maaf, tapi karena mengira kaki Laila adalah pilar tempat berlindung dari monster dalam kepalanya. Amar memeluk kaki Laila sambil menangis seperti bayi, ingus dan air mata membasahi gamis Laila. Laila tidak bergerak, ia membiarkan Amar merasakan betapa rendahnya posisi pria itu sekarang. Angga memberi kode kepada polisi untuk segera mengamankan Amar sebelum ia melukai dirinya sendiri atau orang lain. 3 orang petugas polisi maju, dan dengan susah payah mencoba menahan Amar yang meronta-ronta liar. Amar menendang dan memukul membabi buta, berteriak bahwa mereka adalah pasukan iblis yang dikirim untuk menyeretnya ke neraka. Butuh tenaga ekstra untuk akhirnya bisa memasangkan borgol di kedua tangan Amar, dan memaksanya berdiri. Amar terus meronta. Matanya melotot liar menatap langit-langit, mulutnya terus komat-kamit menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Laila akhirnya melangkah mundur, melepaskan diri dari jangkauan Amar. Ia merapikan pakaiannya yang sedikit kusut akibat cengkeraman Amar tadi. Ia menatap para pemegang saham yang masih terpaku syok. Dengan suara yang tenang dan berwibawa, Laila meminta maaf atas ketidaknyamanan dan drama yang terjadi hari ini. Ia mengatakan bahwa rapat akan ditunda sampai situasi kondusif, dan ia menjamin bahwa perusahaan akan segera dibersihkan dari segala unsur kriminal yang selama ini merugikan. Saat Amar diseret keluar ruangan oleh polisi, ia sempat menoleh ke belakang, menatap Laila untuk terakhir kalinya. Dalam pandangan halusinasi Amar, Laila tampak bercahaya sangat terang, menyilaukan mata, seolah-olah Laila adalah malaikat pencabut nyawa yang baru saja menandatangani vonis kematiannya. Amar menjerit panjang, sebuah jeritan keputusasaan yang menggema di lorong gedung, menandai berakhirnya karir, ambisi, dan kewarasan seorang pria yang terlalu serakah mengejar dunia hingga lupa pada karma. Laila menghela napas panjang setelah pintu ruang rapat tertutup, membawa pergi suara teriakan Amar. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Angga menepuk bahu Laila pelan, memberikan dukungan moral.
Laila tersenyum tipis pada pengacara muda itu, lalu beralih menatap Pak Hadi yang berdiri di sudut ruangan. Pria parubaya itu mengangguk hormat dengan senyum bangga, seolah melihat muridnya berhasil lulus ujian kehidupan yang paling berat. Laila tahu, perjuangannya secara fisik sudah selesai, tapi perjuangan untuk memulihkan hati dan nama baik perusahaan baru saja dimulai. Namun setidaknya, racun yang sesungguhnya, manusia-manusia toksik itu, sudah berhasil ia keluarkan dari hidupnya untuk selamanya. Kekacauan di ruang rapat perlahan mereda setelah Amar dan Elisa dibawa paksa oleh aparat kepolisian. Gema teriakan histeris Amar yang memilukan masih terasa menggantung di udara, meninggalkan jejak ketidaknyamanan yang mendalam bagi siapapun yang mendengarnya. Laila masih berdiri di tempatnya, menatap pintu ganda yang baru saja tertutup rapat. Bahunya yang tadi tegang perlahan mulai rileks. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kebebasan yang bercampur dengan sisa ketegangan. Di sekelilingnya, para pemegang saham dan dewan direksi masih terpaku dalam keheningan, mencoba mencerna drama kriminal yang baru saja terungkap di hadapan mereka. Tidak ada yang berani bersuara sampai Laila membalikkan badan dan menatap mereka satu persatu dengan sorot mata yang tenang namun berwibawa. Angga, sang pengacara muda yang cekatan, segera mengambil alih situasi teknis. Ia meminta staf keamanan untuk membuka jendela dan menyalakan lampu ruangan sepenuhnya agar suasana suram segera berganti. Dengan sigap, Angga membagikan salinan dokumen asli yang membuktikan bahwa Laila adalah pemilik sah tunggal dan memiliki kewarasan penuh. Laila kemudian berbicara kepada para hadirin, meminta maaf sekali lagi atas gangguan yang terjadi, dan meyakinkan mereka bahwa operasional perusahaan akan tetap berjalan normal mulai besok pagi. Ia menegaskan bahwa audit menyeluruh akan segera dilakukan untuk melacak setiap sen uang yang telah digelapkan oleh suaminya. Sikap Laila yang profesional dan tangguh seketika memulihkan kepercayaan para investor. Mereka yang tadinya meragukan Laila kini menatapnya dengan rasa hormat yang baru. Satu persatu mereka menyalami Laila, memberikan dukungan, dan mengutuk perbuatan keji Amar. Sementara itu, di belahan kota yang lain, suasana damai yang semu masih menyelimuti rumah mewah tempat Ibu Imah menunggu kabar. Wanita parubaya itu duduk santai di sofa ruang tengah sambil menikmati teh manis hangat dan camilan kue kering. Kakinya diselonjorkan ke atas meja kopi, sebuah kebiasaan jorok yang tidak pernah berani ia lakukan jika Laila ada di rumah. Wajahnya berseri-seri, membayangkan bahwa saat ini putranya pasti sedang memimpin rapat dengan gagah, setelah berhasil menyingkirkan menantu yang ia anggap bodoh itu ke rumah sakit jiwa. Dalam benaknya, Ibu Imah sudah menyusun daftar belanjaan baru. Ia ingin membeli set perhiasan berlian yang kemarin ia lihat di pameran, dan mungkin merenovasi kamarnya agar lebih mewah, setara dengan kamar utama yang selama ini ditempati Laila. Ibu Imah melirik jam dinding. Seharusnya rapat sudah selesai. Ia meraih ponselnya, berniat menghubungi Amar atau Elisa untuk mendengar kabar kemenangan mereka. Namun, sebelum jarinya sempat menekan tombol panggil, suara dentuman keras terdengar dari arah pintu depan. Bukan ketukan tamu yang sopan, melainkan gedoran kasar dan suara teriakan tegas yang memerintahkan penghuni rumah untuk keluar. Jantung Ibu Imah mencelos. Gelas teh di tangannya terlepas dan pecah berkeping-keping di lantai, menumpahkan cairan coklat lengket ke karpet mahal. Firasat buruk seketika menyergapnya, namun egonya menolak untuk percaya. Ia berpikir mungkin itu adalah penagih utang kartu kredit Amar yang salah alamat. Dengan langkah gemetar dan wajah gusar, Ibu Imah berjalan menuju pintu depan. Ia berniat memarahi siapapun yang berani mengganggu kenyamanannya. Namun, begitu ia membuka pintu, kata-kata makiannya tertahan di tenggorokan. Di hadapannya berdiri 3 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dan 2 orang petugas berpakaian preman. Di belakang mereka, terlihat mobil patroli dengan lampu rotator yang menyala biru, menarik perhatian para tetangga yang mulai keluar dari rumah masing-masing untuk menonton. Ibu Imah mundur selangkah, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia bertanya dengan suara terbata-bata, ada keperluan, apa bapak-bapak polisi datang ke rumah orang terhormat? Salah satu petugas polisi menunjukkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan. Petugas itu menjelaskan dengan tegas bahwa Ibu Imah ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam kasus percobaan pembunuhan berencana, penipuan, penggelapan dana perusahaan, dan persekongkolan jahat bersama Amar dan Elisa. Ibu Imah menjerit histeris. Ia menolak tuduhan itu mentah-mentah. Ia berteriak bahwa ia adalah ibu yang saleha, rajin pengajian, dan tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Ia mulai menangis meraung-raung, mencoba memanipulasi rasa iba para petugas. Namun, polisi tidak bergeming. Mereka masuk ke dalam rumah dan mulai menggeledah setiap ruangan. Di kamar Ibu Imah, polisi menemukan bukti-bukti yang tidak bisa disangkal. Di dalam laci lemari pakaiannya,
Tersembunyi beberapa kotak perhiasan mewah yang kwitansi pembeliannya menggunakan nama perusahaan Laila. Mereka juga menemukan beberapa botol obat-obatan herbal yang ternyata isinya sudah dicampur dengan bubuk penenang, sisa dari racikan yang sering ia berikan pada Laila. Yang paling memberatkan, di tempat sampah dapur, polisi menemukan bungkus racun tikus dan sisa makanan kucing yang identik dengan yang ditemukan di perut bangkai kucing di teras belakang. Rupanya, asisten rumah tangga paruh waktu yang datang sore itu sempat melihat bangkai kucing dan melaporkannya pada satpam kompleks, yang kemudian menjadi saksi tambahan bagi polisi. Ibu Imah diseret keluar dari rumah dengan tangan terborgol. Ia meronta-ronta, memaki Laila dengan sebutan anak durhaka dan menantu tidak tahu diuntung. Tetangga-tetangga yang selama ini ia pameri kekayaan palsunya kini menatapnya dengan tatapan jijik dan mencemooh. Rasa malu yang dirasakan Ibu Imah jauh lebih menyakitkan daripada borgol besi yang menjepit pergelangan tangannya. Ia digiring masuk ke dalam mobil polisi layaknya seorang kriminal kelas teri. Mimpi indahnya tentang hidup bergelimang harta hancur lebur dalam sekejap, digantikan oleh bayangan jeruji besi yang dingin dan suram. Di kantor polisi, Laila datang ditemani Angga untuk memberikan keterangan tambahan. Laila melihat Elisa sedang diperiksa di ruang interogasi kaca satu arah. Wanita muda yang biasanya tampil modis dan sombong itu, kini terlihat berantakan. Riasan wajahnya luntur oleh air mata, rambutnya kusut, dan matanya bengkak. Saat melihat Laila lewat di koridor, Elisa langsung berdiri dan memukul-mukul kaca, berteriak meminta tolong. Ia memohon agar Laila mencabut laporan. Elisa berdalih bahwa ia hanya disuruh oleh Amar, bahwa ia diancam, dan bahwa ia sebenarnya ingin memberitahu Laila tapi takut. Laila hanya menatapnya sekilas tanpa ekspresi, lalu berlalu begitu saja. Ia tahu itu semua hanya air mata buaya. Elisa adalah otak di balik ide liburan dan penggelapan uang, sama jahatnya dengan Amar. Angga kemudian menyampaikan kabar yang membuat para tersangka semakin putus asa. Seluruh aset Amar, termasuk mobil yang sedang dicicil, rekening bank pribadi, dan investasi bodong yang ia ikuti, telah resmi dibekukan oleh pihak berwenang. Angga juga telah mengajukan gugatan perdata untuk menyita aset pribadi Ibu Imah dan Elisa guna mengganti kerugian perusahaan yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Artinya, mereka tidak hanya akan membusuk di penjara, tetapi juga akan jatuh miskin semiskin-miskinnya. Tidak akan ada uang untuk menyewa pengacara hebat, tidak akan ada uang untuk menyuap petugas, dan tidak akan ada uang untuk kehidupan nyaman di dalam sel. Malam itu, Laila pulang ke rumahnya yang besar. Rumah itu kini kosong dan sunyi. Tidak ada lagi suara tawa palsu Ibu Imah, tidak ada lagi rengekan manja Elisa, dan tidak ada lagi sapaan manipulatif Amar. Laila duduk di sofa ruang tengah, tempat di mana ia sering dibohongi. Ia menatap ke sekeliling ruangan yang kini terasa sangat luas. Awalnya, rasa sepi menyergapnya, namun perlahan rasa itu berganti menjadi ketenangan yang luar biasa. Ia merasa seperti baru saja sembuh dari penyakit kronis yang mematikan. Laila memejamkan mata, membiarkan air mata menetes, bukan karena sedih kehilangan suami, tetapi sebagai bentuk pelepasan emosi atas penderitaan yang ia tahan selama ini. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Laila bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut, tanpa bisikan dinding, dan tanpa obat tidur. Ia tidur dalam pelukan kebenaran yang telah ia menangkan. 1 bulan telah berlalu sejak badai besar menghantam kehidupan rumah tangga Laila. Waktu, meski berjalan lambat, perlahan mulai menyembuhkan luka-luka yang tidak terlihat. Kota kembali sibuk dengan rutinitasnya, dan nama Amar Ardiansyah serta keluarganya sempat menjadi berita utama di koran-koran lokal sebagai skandal penipuan keluarga yang paling memalukan tahun ini. Namun, seperti halnya berita sensasional lainnya, perhatian publik perlahan beralih, membiarkan para pelaku menuai badai yang mereka tabur dalam kesunyian dan penderitaan yang jauh dari sorotan kamera. Pagi itu, Laila duduk di kursi kebesarannya di kantor. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui jendela kaca besar di belakangnya, menciptakan halo cahaya yang membuatnya tampak bersinar. Ia mengenakan setelan kerja berwarna biru laut yang elegan, wajahnya tampak segar dan jauh lebih sehat dibandingkan sebulan lalu. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah matanya, dan pipinya mulai merona alami. Laila sedang membaca laporan akhir yang diserahkan oleh Angga. Laporan itu berisi ringkasan putusan hukum dan status eksekusi aset para terpidana. Senyum tipis tersungging di bibirnya saat membaca detail nasib orang-orang yang pernah mencoba menghancurkannya. Amar divonis hukuman penjara 12 tahun atas dakwaan berlapis. Percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen negara, penggelapan dana, dan penyalahgunaan narkotika. Karena kondisi mentalnya yang rusak parah akibat overdosis obat halusinasi saat penangkapan, Amar harus menjalani masa awal hukumannya di fasilitas rehabilitasi mental lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan maksimum. Laporan dari sipir penjara menyebutkan bahwa Amar sering berteriak-teriak sendiri di malam hari,
memanggil nama Laila dan ibunya bergantian, hidup dalam ketakutan permanen akan bayangan monster yang ia ciptakan sendiri. Pria yang dulu begitu memuja penampilannya kini kurus kering, rambutnya dicukur habis, dan tatapan matanya kosong melompong. Ia telah kehilangan segalanya, ketampanan, kewarasan, dan kebebasannya. Elisa, sang adik angkat, mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Ia terbukti bersalah melakukan pemalsuan identitas, paspor dan status perkawinan, serta turut serta membantu kejahatan Amar. Di penjara wanita, Elisa yang terbiasa hidup manja dan hedonis, menjadi bulan-bulanan narapidana lain yang membenci pelakor dan penipu. Kabar terakhir menyebutkan ia harus bekerja di binatu penjara, mencuci pakaian narapidana lain dengan tangan halusnya yang dulu hanya terbiasa memegang tas bermerek. Ia sering menangis meminta dibawakan krim wajah, permintaan konyol yang tentu saja tidak dipedulikan oleh siapapun. Nasib Ibu Imah tidak kalah tragisnya, meski ia tidak dipenjara selama Amar. Karena faktor usia, ia mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Namun, hukuman sosial dan ekonomi yang ia terima jauh lebih menyakitkan. Rumah mewahnya disita bank dan dilelang untuk mengganti sebagian uang perusahaan Laila yang ia curi. Seluruh perhiasan dan barang mewahnya disita negara. Kini, Ibu Imah benar-benar tidak memiliki apa-apa. Angga menceritakan bahwa kerabat jauh Ibu Imah pun tidak ada yang mau menjenguk atau membantunya karena malu. Wanita tua yang gila hormat itu kini menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi, sendirian, dicap sebagai ibu yang gagal mendidik anak dan mertua yang jahat. Laila menutup berkas laporan itu dan meletakkannya di laci meja. Ia tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak, melainkan rasa syukur yang tenang. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling sempurna. Laila kemudian bangkit dari kursinya, meraih tas tangannya, tas yang sama yang pernah tertinggal malam itu, namun kini ia pegang erat-erat. Ia memiliki janji makan siang yang penting hari ini. Bukan dengan klien bisnis, melainkan dengan seseorang yang telah menyelamatkan nyawanya. Mobil Laila meluncur membelah jalanan kota menuju restoran tempat semuanya bermula. Restoran itu kini tampak lebih ramai dari biasanya. Sejak kasus Laila mencuat, reputasi restoran itu justru naik karena dianggap memiliki sistem keamanan yang canggih dan manajemen yang berintegritas tinggi dalam melindungi pelanggannya. Laila melangkah masuk ke dalam restoran dengan perasaan nostalgia yang aneh. Ia tidak lagi merasa takut atau trauma. Tempat ini adalah saksi bisu pengkhianatan suaminya, tetapi juga saksi bisu kebangkitan dirinya. Pak Hadi, sang manajer, sudah menunggu di meja yang sama, meja nomor 12. Namun kali ini, meja itu tidak disiapkan untuk 4 orang, melainkan hanya untuk 2 orang. Pak Hadi menyambut Laila dengan senyum hangat yang tulus, bukan senyum formalitas seorang manajer kepada pelanggan, melainkan senyum seorang sahabat. Laila membalas senyuman itu dan menyalami Pak Hadi dengan penuh rasa terima kasih. Mereka duduk berhadapan. Di atas meja, sudah tersaji hidangan istimewa yang dimasak langsung oleh kepala koki atas instruksi Pak Hadi. Laila membuka percakapan dengan menyampaikan niatnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya. Di dalamnya bukan uang tunai, melainkan dokumen akta notaris. Laila menjelaskan bahwa ia baru saja membeli saham mayoritas restoran ini dari pemilik lama yang hendak pensiun. Dan sebagai pemilik baru, keputusan pertama Laila adalah mengangkat Pak Hadi sebagai direktur operasional dengan kepemilikan saham minoritas yang signifikan. Laila ingin Pak Hadi memimpin restoran ini sepenuhnya, karena ia tahu restoran ini berada di tangan orang yang paling jujur dan berdedikasi. Pak Hadi tertegun, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka kebaikan hatinya untuk menyelamatkan seorang pelanggan akan berbuah manis seperti ini. Ia menolak secara halus pada awalnya, merasa itu terlalu berlebihan. Namun, Laila bersikeras. Ia mengatakan bahwa Pak Hadi bukan hanya menyelamatkan nyawanya dari racun obat, tetapi juga menyelamatkan masa depannya dari racun kehidupan. Tanpa Pak Hadi yang jeli melihat CCTV dan berani bertindak, Laila mungkin sekarang sudah mendekam di rumah sakit jiwa, gila sungguhan karena obat-obatan. Akhirnya, Pak Hadi menerima tawaran itu dengan penuh haru. Mereka bersulang dengan gelas berisi jus jeruk segar, minuman yang sehat dan murni, tanpa racun, tanpa tipu daya. Laila mengangkat gelasnya, menatap Pak Hadi, dan berkata lirih, untuk kehidupan baru, dan untuk orang-orang baik yang dikirim Tuhan tepat pada waktunya. Pak Hadi mengangguk mantap, untuk Ibu Laila, wanita paling tangguh yang pernah saya kenal. Makan siang itu berlangsung penuh tawa dan cerita ringan. Laila merasa beban di pundaknya benar-benar hilang tak berbekas. Saat ia menatap ke arah CCTV di sudut ruangan yang dulu merekam kejahatan Amar, Laila tersenyum kecil. Ia berjanji pada dirinya sendiri, mulai hari ini ia akan lebih berhati-hati, namun tidak akan menutup hatinya rapat-rapat. Ia akan terus melangkah maju, memimpin perusahaannya,
menikmati hidupnya, dan menjadi wanita merdeka seutuhnya. Setelah makan siang usai, Laila berjalan keluar dari restoran menuju mobilnya. Angin sore berhembus lembut menerpa wajahnya. Ia mendongak menatap langit biru yang cerah. Bayangan Amar, Ibu Imah, dan Elisa perlahan memudar dari ingatannya, menjadi debu masa lalu yang tidak lagi menyakitkan. Laila masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan melaju pergi meninggalkan restoran itu. Di spion mobilnya, ia melihat Pak Hadi melambaikan tangan. Laila tersenyum, menyalakan musik kesukaannya, dan menyetir menuju masa depan yang cerah, sendirian namun tidak kesepian, karena kini ia memiliki dirinya sendiri yang utuh kembali. Dan itu sudah lebih dari cukup.